Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Alfian Nur Rahman. Saya peserta Latsar CPNS Pemerintah Provinsi Kaltara tahun 2022 dengan nomor daftar hadir 32, kelompok 2, dan angkatan 65. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kesiapsiagaan jasmani. Kesiapsiagaan jasmani adalah kegiatan atau kesanggupan seseorang untuk melaksanakan tugas atau kegiatan fisik secara lebih baik dan efisien. Dan kesehatan adalah suatu kondisi dalam keadaan baik dari suatu organisme atau bagiannya yang dicirikan oleh fungsi yang normal dan tidak adanya penyakit. Manfaat kesiapsiagaan jasmani yang selalu dijaga dan dipelihara adalah A. Memiliki postur yang baik, memberikan penampilan yang berwibawa, lahiriah karena mampu melakukan gerak yang efisien. B. Memiliki ketahanan melakukan pekerjaan yang berat dengan tidak mengalami kelelahan yang berarti ataupun cedera, sehingga banyak hasil yang dicapai dalam pekerjaannya. C. Memiliki ketangkasan yang tinggi, sehingga banyak rintangan pekerjaan yang dapat diatasi, sehingga semua pekerjaan dapat berjalan dengan cepat dan tepat untuk mencapai tujuan. Berikut ini adalah beberapa bentuk kesiapsiagaan fisik yang sering digunakan dalam melatih kesiapsiagaan jasmani, yaitu lari 12 menit, pull up, sit up, push up, shuttle run, lari 2,4 km, atau Cooper test, dan berenang. Salah satu bentuk pengukuran kesiapsiagaan jasmani adalah dengan metode Cooper. Tips melaksanakan kesiapsiagaan jasmani. Yang pertama adalah makanlah makanan yang bergizi secara teratur dalam porsi yang cukup. Kedua, sediakan waktu yang cukup untuk istirahat. Ketiga, perbanyak kegiatan olahraga. Keempat, perbanyak mengkonsumsi air putih. Yang kelima, buang air segera, jangan ditunda. Selanjutnya, ada kesehatan mental yang baik adalah kondisi ketika batin kita berada dalam keadaan tentram dan tenang, sehingga memungkinkan kita untuk menikmati kehidupan sehari-hari dan menghargai orang lain di sekitar. Cara untuk meningkatkan kesiapsiagaan mental, yang pertama adalah menerima dan mengakui dirinya sebagaimana adanya, atau ikhlas dan bersyukur. Yang kedua adalah berpikir positif dan bersikap sportif. Yang ketiga, percaya diri dan memiliki semangat hidup. Yang keempat, siap menghadapi tantangan dan berusaha terus untuk mengatasinya. Berikutnya adalah contoh implementasi kesiapsiagaan mental. Yang pertama adalah berperilaku menurut norma-norma yang diakui. Yang kedua adalah mengelola emosi dengan baik. Yang ketiga, mengembangkan potensi yang dimiliki secara optimal. Keempat, mengenali risiko dari setiap perbuatan. Yang kelima, menunda keinginan sesaat untuk mencapai keinginan jangka panjang. Yang keenam, menjadikan pengalaman sebagai guru terbaik. Selanjutnya, kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional adalah kemampuan seseorang untuk menerima, menilai, mengelola, serta mengontrol emosi dirinya dan orang lain di sekitarnya. Terdapat 4 komponen dalam kecerdasan emosi. Yang pertama adalah kesadaran diri, yang kedua adalah mampu mengatur diri sendiri, yang ketiga adalah kemampuan sosial, dan yang keempat adalah empati dan motivasi. Selanjutnya adalah cara meningkatkan kecerdasan emosional. Yang pertama adalah kenali emosi yang dirasakan. Yang kedua, minta pendapat atau nasihat orang lain. Yang ketiga, mengamati perubahan emosi. Keempat, menulis jurnal atau buku harian. Kelima, berpikir sebelum bertindak. Keenam, menggali akar permasalahannya. Yang ketujuh, introspeksi saat menerima kritik.
Ke-8, memahami tubuh sendiri. Yang ke-9, terus melatih kebiasaan tersebut. Berikut adalah contoh tata tempat acara pemerintah pusat dan daerah yang diatur dalam Pasal 9 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010. Selanjutnya adalah tanggapan workbook kesiapsiagaan bela negara. Yang pertama adalah metode belajar yang sangat menarik, sehingga menarik minat membaca. Yang kedua adalah kreatif, karena digambar secara manual, tapi dengan hasil yang sangat keren. Yang ketiga, tidak membuat bosan, karena hanya terdiri dari tulisan saja. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.